Halo sahabat Ruang Bercerita 369. Semoga kalian selalu sehat dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita memulai kisah hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang penuh makna di sini. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah cinta yang unik. Kisah tentang seorang dokter dan seorang seniman, dua insan dengan profesi dan dunia yang sangat berbeda. Mereka harus berjuang menghadapi benturan gaya hidup dan perbedaan waktu kerja. Mampukah cinta mereka bertahan di tengah perbedaan itu? Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, dengan deretan rumah sederhana yang dikelilingi pohon-pohon rindang, hiduplah sepasang suami istri yang begitu unik. Mereka unik bukan hanya karena kisah cintanya, tapi juga karena perbedaan dunia yang mereka jalani setiap hari. Sang suami adalah seorang dokter muda, usianya masih sekitar akhir 20-an, namun seringnya wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya, karena beban tanggung jawab yang begitu besar. Setiap pagi ia berangkat dengan tergesa-gesa, membawa tas hitam berisi stetoskop, pasien, berkas, dan semangat yang kadang dipaksakan. Harinya dipenuhi jadwal yang padat, periksa pasien, menghadiri rapat medis, operasi mendadak, hingga panggilan darurat yang tak jarang datang di tengah malam. Baginya, dunia adalah tentang menyelamatkan nyawa, tentang berlari mengejar waktu agar tidak ada satu detik pun yang terbuang. Sementara itu, istrinya adalah seorang seniman. Hidupnya berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Ia terbiasa bangun pagi dengan secangkir teh hangat, lalu duduk di depan kanvas besar di ruang tamu mereka yang sederhana. Tangannya luas memainkan kuas, sementara pikirannya melayang jauh, menari bersama warna-warna yang ia tuangkan di atas kain putih. Hidupnya adalah tentang rasa, tentang kebebasan mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk menatap satu titik cahaya, mencari inspirasi untuk melukiskan keindahan yang ia lihat dalam batinnya. Perbedaan ini awalnya justru membuat keduanya saling jatuh cinta. Sang dokter terpesona pada istrinya yang penuh kelembutan, yang selalu melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang orang lain abaikan. "Aku suka caramu membuat dunia ini terlihat lebih indah," katanya suatu saat mereka baru menikah. Baginya, istrinya adalah tempat pulang yang penuh warna di tengah rutinitas yang melelahkan. Di sisi lain, sang seniman begitu mengagumi suaminya. Ia selalu melihat pria itu sebagai sosok pahlawan. Ketulusan suaminya dalam membantu orang lain membuatnya jatuh hati berkali-kali. "Kamu mungkin lelah, tapi kamu adalah alasan banyak orang masih bisa tersenyum," ucapnya lembut pada suatu malam, ketika suami pulang setelah operasi darurat. Bagi sang seniman, cinta itu sederhana, mendukung suaminya yang berjuang dengan caranya sendiri. Awalnya, cinta memang membuat segalanya terasa indah. Mereka saling melengkapi, seolah-olah dua dunia berbeda bisa ditemukan dalam satu rumah kecil. Ada kebanggaan dalam diri sang istri ketika bercerita bahwa suami seorang dokter. Ada pula kebahagiaan di hati sang dokter saat melihat karya seni istrinya dipajang di pameran lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan yang dulu terasa mempesona perlahan berubah menjadi celah yang menyakitkan. Hari-hari sang dokter semakin padat. Ia sering pulang larut malam, terkadang dengan langkah gontai, tubuh letih, dan pikiran penuh beban. Ada kalanya, ia bahkan tidak bisa pulang sama sekali, karena harus berjaga semalaman di rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya sayu, tetapi ia tetap memaksakan senyum setiap kali melihat istrinya menunggu di ruang tamu. Sementara itu, sang seniman mulai merasa sepi. Ia terbiasa bekerja dengan hati, dan hatinya seringkali merindukan seseorang yang tak hadir. Malam-malam panjang ia habiskan di ruang penuh kanvas, ditemani lampu meja dan aroma minyak kucing. Kuasnya menari di atas kanvas, tetapi pikirannya sering melayang di pintu rumah yang tak terbuka. Ia bertanya dalam hati, "Apakah aku terlalu egois jika menginginkan sedikit waktu darinya?" Kesepian itu perlahan berubah menjadi luka kecil. Bukan karena ia tidak mencintai suaminya,
tetapi karena ia merindukan kebersamaan yang dulu terasa hangat. Ia rindu mengobrol sederhana sambil minum teh, rindu tawa ringan di akhir hari, atau sekadar kehadiran seorang teman di sisinya saat malam tiba. Sang dokter pun sebenarnya menyadari hal itu. Ada rasa bersalah yang menghantui setiap kali ia pulang terlambat. Ia tahu istrinya sedang menunggu. Ia tahu ada hati yang kesepian di rumah. Namun tanggung jawabnya begitu besar. Dan ia tidak bisa begitu saja meninggalkan pasien demi kebersamaan pribadi. Baginya, menyelamatkan nyawa adalah panggilan yang tak bisa ditunda. Suatu malam, ketika jarum jam hampir menunjukkan pukul 12, sang dokter akhirnya pulang. Setelah seharian penuh di rumah sakit, tubuhnya terasa remuk, matanya berat, dan langkahnya tertatih. Ia membuka pintu rumah perlahan, berharap istrinya sudah tertidur. Namun ternyata, sang istri masih duduk di ruang tamu dengan kuas di tangannya, membuka kanvas kosong. "Kamu belum tidur?" tanya sang dokter pelan. Berusaha terdengar hangat, meski suaranya serak. Sang istri menoleh. Matanya tampak berkaca-kaca. "Bagaimana bisa aku tidur kalau setiap malam aku hanya menunggu pintu ini terbuka?" jawabnya dengan suara lirih. Kata-kata itu menusuk hati sang dokter. Ia menjawab, tak tahu harus berkata apa. Dalam uraiannya, ada pertempuran antara rasa lelah bersalah dan tanggung jawab yang tak pernah selesai. Malam itu adalah awal dari bentrokan kecil yang mulai sering terjadi. Sang istri merasa suaminya terlalu sibuk dengan pasien, seolah-olah ia bukan bagian dari hidupnya lagi. Sedangkan sang dokter merasa tak adil jika pengorbanannya dianggap mengabaikan rumah tangga. Ia berharap istrinya bisa memahami. Tapi bagaimana mungkin hati yang kesepian bisa terus mengerti tanpa merasa terluka? Hari-hari berikutnya pun tak lagi sama. Meski mereka masih saling mencintai, ada jarak yang tak terlihat di antara keduanya. Senyum yang dulu hangat, kini sering terasa dipaksakan. Obrolan yang dulu mengalir, kini sering berhenti di tengah jalan. Sang seniman mulai melukis dengan warna-warna gelap, sebagai ungkapan hati yang muram. Ia melewatkan kehadirannya, bukan sekedar janji bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara sang dokter, meski tubuhnya semakin lelah, sering duduk termenung di ruang kerja rumah sakit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa membagi cinta yang utuh ketika dunia menuntut begitu banyak darinya? Di titik inilah kisah mereka mulai diuji. Cinta yang dulu tampak indah, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Perbedaan dunia yang begitu besar, yang tidak mudah dijembatani, hanya dengan kata, "Aku cinta kamu." Namun, di dalam hati kecil mereka, baik sang dokter maupun sang seniman, masih ada keyakinan bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Hanya saja, mereka belum tahu bagaimana cara mengaksesnya. Pertengkaran kecil mulai bermunculan, bukan lagi tentang hal-hal besar, tetapi justru hal-hal sepele yang memercikan api di hati mereka. Suatu malam, setelah bekerja hampir 20 jam di rumah sakit, sang dokter pulang dengan langkah berat. Kemejanya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya hampir roboh karena lelah. Ia berharap bisa beristirahat sejenak, mungkin sekadar rebah di sofa. Namun begitu ia membuka pintu rumah, matanya langsung bertemu dengan keluarganya yang penuh kekecewaan. "Kenapa kamu selalu sibuk dengan pasien? Seolah-olah aku ini bukan bagian dari hidupmu," keluh sang istri. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar, campuran antara marah dan sedih. Sang dokter mengerti. Kata-kata itu menusuk jantungnya, lebih tajam dari pisau bedah yang biasa ia gunakan. Ia menunduk, menahan lelah yang semakin menekan payudara. Perlahan dia menjawab, suara lirih, "Aku berjuang bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita. Aku ingin kamu mengerti." Namun, bagaimana mungkin hati yang kesepian bisa terus menunggu tanpa luka? Kata-kata sang dokter hanya terdengar seperti alasan bagi sang istri. Baginya, pengertian bukanlah pengganti kehadiran. Ia tidak butuh sekadar janji atau ucapan, ia butuh kehangatan nyata dari seseorang yang ia cintai. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Meja makan yang biasanya menjadi tempat cerita,
berubah menjadi ruang yang sunyi. Sang istri duduk dengan mengisi kekosongan. Sementara sang dokter lebih sering menunduk pada layar ponselnya, menunggu panggilan rumah sakit berikutnya. Mereka berada di rumah yang sama, tapi hati mereka terasa jauhan. Setiap kali suami berpamitan untuk jaga malam, sang istri hanya mengangguk tanpa kata. Ia tak lagi melarang, tak lagi menangis. Hanya diam, dan diam itu lebih menyakitkan daripada bentrok. Di balik senyuman yang dipaksakan, ada luka yang semakin dalam. Sang dokter pun sebenarnya merasa hancur. Di ruang kerjanya di rumah sakit, ia sering duduk sendiri, menatap meja penuh berkas, lalu teringat wajah istrinya. Hatinya diliputi rasa bersalah, tetapi tanggung jawab menahannya. Bagaimana aku bisa memilih? Jika aku pulang, ada nyawa yang mungkin tidak terselamatkan. Jika aku tetap di sini, ada hati yang mungkin terluka di rumah. Batinnya berkecamuk. Puncak ketegangan itu datang pada suatu malam hujan deras. Sang istri duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di tangganya ada kanvas kosong yang sejak sakit belum disentuh. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia merasa ditinggalkan. Meski kenyataan suaminya masih ada, hanya tidak untuknya. Ketika pintu akhirnya terbuka, sang dokter masuk dengan wajah letih. "Maaf, ada operasi darurat," ucapnya singkat sambil melepaskan sepatu. Namun kali ini, sang istri tak bisa lagi menahan perasaannya. "Kamu selalu punya alasan, selalu ada pasien, selalu ada operasi. Tapi kapan aku punya suami? Kapan aku punya seseorang yang memilih aku? Bukan hanya pekerjaan." Suara itu menggema, menusuk dada sang dokter. Ia teringat sejenak, lalu mencoba menjawab. "Aku tidak pernah memilih pekerjaan di atasmu. Aku memilih kita. Itulah kenapa aku bekerja keras. Semua ini untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita." Sang istri tertawa getir. Air matanya jatuh deras. "Masa depan seperti apa yang kau maksud? Jika di masa depan aku hanya akan terus duduk sendirian, menunggumu pulang, sementara kamu bahkan tak tahu bagaimana rasanya sepi menunggu? Apa maksudnya semua ini kalau aku kehilanganmu hari demi hari?" Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar, jatuh membasahi atap rumah mereka. Sang dokter ingin memeluk istrinya, tetapi langkahnya terhenti. Ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Jarak yang dibangun oleh waktu yang tak pernah cukup, oleh rasa sakit yang tak pernah diungkapkan dengan tuntas. Sejak malam itu, pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Kadang-kadang karena hal kecil, makan malam yang dingin, pesan singkat yang tak sempat dibalas, atau janji jalan sore yang kembali diingkari. Namun, setiap pertengkaran kecil itu selalu kembali pada satu akar yang sama, kesepian dan ketidakmengertian. Sang istri mulai melukis dengan warna-warna kelam. Kanvasnya memenuhi garis tegas dan gelap, jauh dari karya indah yang dulu penuh cahaya. Ia menggambarkan luka hatinya ke dalam seni, berharap suaminya bisa melihat mengganti. Tetapi sang dokter terlalu sibuk untuk memperhatikan detailnya. Ia hanya melihat lukisan itu sekilas lalu berkata, "Bagus," padahal yang ia butuhkan bukan sekadar pujian, melainkan mata yang benar-benar melihat dirinya. Di sisi lain, sang dokter mulai merasakan lelah yang berbeda, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia merasakan perjuangannya sia-sia. Ia ingin memberikan segalanya untuk pasien dan keluarganya. Tetapi mengapa ia hanya dapat mengeluh dan air mata? "Apa aku suami yang gagal?" tanyanya dalam hati. "Hari, Demi, Hari." Rumah mereka menjadi tempat yang asing. Tawa menghilang, kehangatan meredup. Bahkan, sentuhan tangan pun terasa canggung. Dua dunia yang awalnya saling mengagumi, kini benar-benar terasa begitu jauh. Seolah-olah cinta mereka berada di persimpangan, bertahan, atau menyerah. Malam itu, ketika sang dokter harus berangkat jaga lagi, istrinya hanya berkata lirih, "Pergilah, aku tidak akan lagi menahanmu. Tapi, jangan salahkan aku, kalau suatu hari, aku benar-benar lelah menunggu." Kalimat itu bermakna dalam, lebih dalam daripada kritik siapapun. Sang dokter berjalan menuju pintu,
namun langkahnya terhenti. Hatinya terbelah antara panggilan tugas yang menunggu dan rumah yang perlahan retak. Dalam hatinya, ia tahu satu keputusan salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi, bagaimana mungkin dia bisa memilih ketika setiap pilihannya menyakitkan? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sang dokter benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan pasien di meja operasi, tapi takut kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai, wanita yang telah menemaninya di rumah kecil itu. Namun, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Pertengkaran, air mata, dan rasa sepi sempat membuat rumah kecil itu hampir kehilangan kehangatannya. Tetapi di balik itu semua, ada cinta yang tidak pernah benar-benar padam. Cinta itu mungkin redup, tertutup oleh kesibukan dan luka hati. Namun, bara kecilnya masih ada menunggu untuk dinyalakan kembali. Sang dokter akhirnya menyadari bahwa tidak cukup hanya bekerja keras untuk masa depan. Ia butuh hadir, meski sebentar, untuk istrinya yang selalu menunggu. Ia mulai belajar menyisihkan waktu kecil, namun berharga. Suatu pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyiapkan secangkir teh hangat untuk istrinya. Tindakan sederhana itu membuat sang istri menatap terharu. Ia tahu, secangkir teh itu lahir dari cinta, bukan dari rutinitas. Di sela jaga malam yang melelahkan, sang dokter juga mulai mengirim pesan singkat. Tidak panjang, tidak rumit, hanya kata-kata sederhana. Aku merindukanmu. Tapi bagi istrinya, pesan itu seperti pelukan yang menembus jarak. Ia merasa dilihat, diingat, dan dipilih, meskipun suaminya jauh. Sementara itu, sang seniman pun mulai memahami arti pengabdian. Ia melihat bahwa di balik lelah suami, ada tanggung jawab besar yang tak bisa ditinggalkan. Ia tahu, setiap malam yang ia habiskan sendirian di rumah, suaminya sedang berjuang menyelamatkan hidup orang lain. Dari sanalah ia belajar bahwa cinta juga berarti mendukung perjuangan pasangan, meski itu berarti harus menahan rindu dan sepi. Ia menuangkan rasa sepinya ke dalam lukisan. Kanvasnya kini dipenuhi warna-warna yang lebih hangat. Ia melukis suasana rumah sakit, seorang dokter berdiri tegak meski dibiarkan. Dan di sudut lukisan, ada seorang wanita yang penuh doa. Karya-karyanya bukan lagi tentang luka, tapi tentang pengertian, tentang bagaimana cinta tetap hadir dalam bentuk sederhana, meski jarak waktu kerap berpisah. Perlahan-lahan, mereka mulai menemukan titik temu. Sang dokter tidak lagi hanya pulang dengan tubuh lelah, tetapi juga membawa senyum untuk istrinya. Ia berusaha mendengarkan ceritanya, meski hanya 5 menit sebelum tertidur. Dan sang seniman tidak lagi mengeluh setiap kali suaminya harus pergi jaga malam. Sebaliknya, ia menyelipkan catatan kecil ke dalam tas suaminya. Seperti, aku menunggumu. Pulanglah dengan selamat. Hal-hal kecil itu, yang dulu sering terabaikan, kini menjadi jembatan cinta mereka. Mereka sadar, cinta bukan soal memiliki waktu yang sempurna. Cinta adalah tentang bagaimana saling memperkuat di tengah keterbatasan. Sang dokter belajar melihat keindahan dari hal-hal kecil melalui mata istrinya. Ia mulai mengenang bagaimana istrinya bisa menemukan kebahagiaan hanya dari cahaya matahari yang masuk melalui jendela, atau dari aroma kopi di pagi hari. Hal-hal sederhana itu membantu mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang menikmati momen kecil bersama orang tercinta. Sebaliknya, sang seniman belajar arti dedikasi dari pasangannya. Ia melihat betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul suami, betapa beratnya pilihan yang harus dihadapi setiap hari. Ia jadi lebih menghargai arti pengorbanan, bahwa mencintai seseorang berarti juga siap berbagi lelahnya, bukan hanya bahagiannya. Pada akhirnya, dua dunia yang berbeda justru saling melengkapi. Dunia disiplin dan penuh tanggung jawab, sang dokter berpadu dengan dunia penuh warna dan kelembutan sang seniman. Mereka menemukan harmoni di tengah perbedaan, karena keduanya memilih untuk tetap berjuang. Suatu malam, ketika sang dokter pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati istrinya sedang melukis. Di kanvas itu, tergambar dua sosok, seorang dokter yang letih
namun tersenyum, dan seorang wanita yang berdiri di dekatnya dengan mata berbinar. Sang dokter mendekat, lalu bertanya, "Siapa mereka?" Sang istri sambil tersenyum merawat, "Itu kita. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa meski kita berbeda, kita selalu berjalan bersama." Mata sang dokter memanas, jantungnya berdebar. Ia memeluk istrinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pelukan itu bukan hanya tentang kerinduan, tapi juga tentang janji bahwa mereka akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Dari kisah ini, mereka belajar bahwa cinta tidak selalu tentang kesamaan. Cinta adalah tentang perbedaan yang saling melengkapi, tentang dua dunia yang mungkin bertolak belakang, tetapi memilih untuk tetap berjalan beriringan. Sang dokter menemukan bahwa rumah bukan hanya tempat untuk pulang, tetapi juga tempat untuk mengisi kembali hati yang lelah. Sang seniman menemukan bahwa cinta tidak hanya hadir dalam kebersamaan, tetapi juga dalam pengorbanan, diam-diam. Dan pada akhirnya, mereka sadar, perjuangan dalam cinta bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Karena cinta sejati bukan hanya tentang merasa bahagia, tapi juga tentang bertahan di tengah badai, dan tetap memilih satu sama lain, meski ada 1000 alasan untuk menyerah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, cinta membutuhkan pengertian sejati. Tanpa disadari, cinta akan mudah rapuh karena kesibukan dan perbedaan. Cinta sejati bukan soal besar kecilnya pengorbanan, tapi tentang keikhlasan. Kadang-kadang secangkir teh hangat atau pesan singkat lebih berharga daripada hadiah besar. Cinta sejati adalah perjalanan, bukan tujuan. Ia akan diuji berdasarkan waktu, perbedaan, dan jarak. Tapi, jika dua hati tetap memilih untuk bertahan, cinta itu akan selalu menemukan jalannya. Kini, rumah kecil mereka tak lagi terasa dingin. Ada tawa yang kembali mengisi ruang tamu, ada doa yang saling dipanjatkan, dan ada cinta yang tumbuh lebih matang dari sebelumnya. Mereka tidak lagi mencari cinta yang sempurna, tapi menciptakan cinta yang kuat, cinta di antara dua dunia yang berbeda, namun bersatu dalam satu hati yang sama. Sahabat Ruang Bercerita 369. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa sering kita bersama, melainkan seberapa kuat kita bertahan, meski dunia kita berbeda. Perbedaan bukan alasan untuk menyerah, justru disitulah cinta diuji dan dimaknai. Jangan lupa untuk berlangganan, tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari cerita ini, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan keheningan. Cinta sejati selalu menemukan